Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di channel Ibrahim Wahyu Saputra. Kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan tentang simulasi dan komunikasi digital. Langsung saja kita bahas soalnya. Andi, seorang siswa kelas 11 di Kepulauan Riau, setelah mengikuti prakerin, diwajibkan membuat laporan yang dicetak menggunakan kertas A4. Pada halaman cover diharuskan menggunakan logo SMK tempat dia belajar. Solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut ialah menambahkan logo, berarti menambahkan gambar. Gambar itu picture ya, jadi D jawabannya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Bagian yang harus dipilih ketika Anda menulis judul halaman yang harus berada di tengah-tengah posisinya. Berada di tengah posisinya itu nomor 2 ini ya. Yang nomor 2. Berikutnya, bagian yang harus dipilih ketika Anda menulis paragraf yang harus rata kanan dan kiri atau disebut juga justify. Kalau nomor 1 ini rata kiri, nomor 2 rata tengah, nomor 2 rata kanan, yang keempat ini justify rata kanan dan kiri ya. Jadi nomor 4. Langkah yang tepat untuk menambahkan gambar pada halaman kerja Microsoft Word yaitu insert picture ya. Jadi ketika kita ingin menambahkan sesuatu, kita memilih insert, menambahkan teks, menambahkan gambar, menambahkan tabel, menambahkan bentuk bangun gitu ya. Berikutnya, terdapat sebuah tabel data Excel dengan header kolom barang, stok harga, dan subtotal. Fungsi yang sesuai untuk mengetahui rata-rata barang yang ada di gudang adalah rata-rata, rumusnya average ya. Min itu nilai terendah, maksimum itu nilai maksimal, nilai tertinggi, sum itu untuk penjumlahan, total, average ini rata-rata ya, median nilai tengah. Oke. Selanjutnya, untuk menggabungkan dua sel atau lebih, caranya dengan menyeleksi sel tersebut. Selanjutnya, pilih tool menggabungkan, itu di merger, berarti di merge and cell ya. Operasi matematika dalam sebuah rumus fungsi di Microsoft Excel memiliki urutan posisi pengerjaan. Operasi yang paling pertama dikerjakan yaitu yang pertama dalam kurung ya. Selanjutnya, berikut rumus selection if yang tepat untuk menyeleksi sebuah permasalahan dengan nilai di bawah 65. Mendapatkan apresiasi C dalam Excel adalah di bawah 65, berarti yang bentuknya seperti ini ya, 65C. Jika tidak di bawah 65 maka B, seperti ini ya. Berikutnya, seorang wali kelas di SMK Negeri 1 Anambas menginginkan kelasnya memiliki peringkat kelas dengan peringkat dari jumlah nilai setiap siswa. Fungsi yang tepat untuk menghitung nilai jumlah setiap siswa yaitu A. Summary. Sum gitu ya. Dari singkatan summary atau jumlah. Berikutnya, cara menyisipkan tabel dalam sebuah dokumen Microsoft Word adalah insert tabel. Guru meminta siswa untuk menyerahkan hard file dari laporan prakerin. Siswa yang mencetak laporan dengan Microsoft Word dengan perintah home print atau file print. File print ya, jangan sampai salah kejebak ya. Jadi yang benar adalah file print ya. Kita ingin mencetak laporan menggunakan file lalu print. Berikutnya, guru meminta siswa untuk menyimpan laporan prakerin dalam bentuk soft file. Siswa ingin menyimpan laporan dengan Microsoft Word dengan perintah file save as ya. Apa fungsi dari rumus sum pada Microsoft Excel? Sum itu summary ya, berarti penjumlahan keseluruhan. Apa fungsi rumus average pada Microsoft Excel? Average rata-rata. B berarti Microsoft Office banyak bermanfaat
dalam memudahkan pekerjaan kantor, seperti menulis surat atau dokumen, menghitung akuntansi, presentasi, membuat database, dan lain-lain. Berikut ini di mana yang tidak termasuk dalam keluarga Microsoft Office. Microsoft Access membuat database, Microsoft Word untuk membuat surat, dokumen, Microsoft Excel ini untuk hitung-hitungan, akuntansi, Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Yang tidak adalah Microsoft Photoshop, karena Photoshop itu pemiliknya adalah Adobe. Perhatikan gambar berikut. Apakah fungsi dari tool orientation? Orientation itu untuk mengatur posisi cetakannya. Berikutnya, apa fungsi tool margin? Untuk mengatur jarak tepi kertas. Apa fungsi tool berikut ini? 11 angkanya berarti tentang ukuran ya. Oke. C. Font size. Berikutnya, gambar di atas. Gambar di samping merupakan komponen inputnya ini ya. Mouse itu menginputkan klik dan menggerakkan kursor. Gambar di atas merupakan perangkat komputer. Ini untuk mengeluarkan suara ya, mengeluarkan berarti output. Cara menambahkan kolom pada Microsoft Excel. Kolom, ini berarti ada kata-kata kolom. Insert nih ya. Oke. Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan print yang benar. Print itu ada di file, print S atau print biasa. File, print, pilih seri, margin, size. Oke. Di masa pandemi seperti ini, pembelajar dituntut untuk menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Contoh penggunaan aplikasi sinkron. Sinkron itu secara langsung ya. Jadi pengajar bisa langsung diterima oleh pelajarnya melalui Zoom. Roni adalah staf IT di perusahaan besar di Bukit Tinggi yang diminta presidir untuk memberikan solusi bagi direksi tentang teknik pengumpulan kuesioner setiap distributor yang bekerja sama dengan perusahaan. Fitur layanan yang sebaiknya digunakan Roni yaitu menggunakan Google Form ya. Jadi membuat kuesioner di Google Form. Di bawah ini merupakan dampak positif dari dunia maya adalah dampak positif. Yang positif ini ya, menjalin komunikasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan soal-soal tentang simulasi dan komunikasi digital. Mungkin kalau ada pertanyaan atau saran silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai bertemu di soal dan pembahasan materi berikutnya.